Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aiko. Apa kabar? Gimana, udah pada nonton drama Korea terbarunya Park Bo Gum belum yang Record of Youth? Nah, kalau misalnya kalian mau lihat reviewnya juga, sebenarnya di video yang lalu aku udah bikin video reviewnya dan kalian bisa langsung cek aja ya di atas ini. Nah, kalau sekarang aku nggak ngebahas tentang drama Korea karena hari ini aku mau ngasih lihat bullet journal atau planner aku yang udah aku bikin untuk 1 tahunan ke depan gitu. Nah, kenapa aku bingung ini nyebutnya bullet journal atau planner biasa? Soalnya jujur ini tuh nggak seperti kaidah-kaidah bullet journal yang lain. Kalau orang lain kan bikinnya itu ada yang tanda-tanda, kode-kode buat nandain aktivitas itu tuh, misalkan yang penting mana, atau yang udah dikerjain mana, yang udah setengah dikerjain mana. Nah, aku tuh nggak pakai kayak gitu. Ini bener-bener simple banget dan gak perlu mikir, dan juga bisa diikutin kayaknya sama semua orang kalau misalkan kalian hidupnya itu pengen lebih teratur gitu, dan yang kalian rencanakan itu bisa tercapai tepat waktu dan kalian gak lupa. Yang penting syaratnya adalah tentunya dilakuin. Apa yang udah kalian tulis harus dilakuin, itu sih. Oke, langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi aku mau ngasih lihat bullet journal yang aku bikin. Jadi aku itu ngebagi ke dalam 3 bagian. Ada daftar goals aku untuk 1 tahun ke depan itu apa aja. Terus setelah itu aku pecah lagi nih ke bagian-bagian per bulan gitu. Jadi dari semua goals yang pengen aku capai di 1 tahun itu tuh bulan Januari terus apa aja gitu. Jadi nyicil, ntar itu semuanya mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Nah, bagian ketiga adalah yang daftar untuk sehari-harinya. Ntar aku bakalan jelasin satu-satu. Nah, kalau kalian lihat di daftar yang untuk 1 tahun itu tuh aku nulisnya 26 before 26. Itu tuh maksudnya adalah, jadi aku itu nulis goals selama 1 tahunnya dihitung dari mulai aku ulang tahun. Nah, di bulan Oktober ini aku tuh ulang tahun yang ke-25 tahun. Makanya setelah ulang tahun aku nulisnya 26 before 26, yang adalah 26 hal yang harus aku lakukan sebelum aku mencapai usia 26 tahun yang adalah tahun depan gitu. Nah, di daftar itu tuh aku bener-bener nulis 26 poin dan bener-bener dipikirin kira-kira apa aja 26 hal yang mau aku capai dalam 1 tahun. Itu tuh nggak usah yang gede banget gitu, nggak usah yang besar banget, bisa hal-hal kecil tapi yang meningkatkan kualitas diri kita. Seperti misalkan salah satu contoh kecilnya adalah sebelum aku usia 26, aku itu mau ikutan kegiatan 17-an. Nah, kenapa aku nulis hal itu? Soalnya di tahun ini jujur aku nggak ikut kegiatan 17-an. Sebenarnya ada 2 alasan sih. Yang pertama adalah karena corona, jadi aku lumayan menghindari kontak langsung dengan orang-orang secara intens gitu. Soalnya kan banyak kan biasanya kalau 17-an. Meskipun sebenarnya di lingkungan tempat aku tinggal ini tuh mereka ngadain 17-an. Nah, jujur itu tuh lumayan ngebuat aku kayak dalam tanda kutip sedih sih, karena nggak bisa berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi ada kayak satu momen kekeluargaan yang kita itu tertinggal. Nah, di tahun depan aku itu pengen berusaha banget untuk bisa ikutan kegiatan 17-an. Terus yang lainnya misalkan adalah baca 10 buku gitu ya dalam 1 tahun ini. Jadi terserah banget, bebas, tapi menurut aku harus dipikirin karena ngasal gitu. Nah, setelah bikin daftar yang ini, aku itu bikin daftar capaian-capaian tiap bulannya. Jadi apa aja nih yang kira-kira aku mau capai hal itu tuh di bulan Oktober, November, Desember. Dan itu tuh berdasarkan dari daftar yang udah kita bikin sebelumnya. Makanya ini tuh sebenarnya berkaitan banget, jangan sampai jadi salah arah gitu. Kenapa dibikin kayak gini? Jadi sebenarnya biar nyicil aja sih, jadi nggak kaget di tahun depan itu tiba-tiba pas mau usia 26 tiba-tiba harus ngelakuin banyak hal gitu. Padahal sebenarnya bisa dicicil dari sekarang gitu. Kayak misalkan ada salah satu bagian aku itu pengen baca 10 buku minimal tahun ini gitu. Nah, target aku untuk baca 10 buku itu tuh adalah di bulan April. Tapi kalau misalkan entar bulan April pas langsung lihat harus baca 10 buku, itu kan kaget ya. Jadi aku udah mulai nih dari bulan Oktober harus baca 2 buku, November baca 2 buku, kayak gitu-gitu. Jadi pas entar di bulan April itu udah langsung tinggal checklist aja dan udah tercapai goalsnya berarti kan. Itu pun dengan hal-hal lain, pokoknya kalian tempatin aja dan kira-kira di mana nih di bulan apa kalian bisa mencapai target yang udah kalian tetapin di awal gitu. Nah, untuk bagian ketiga aku bikin yang daily.
Jadi ini tuh bener-bener kegiatan yang mau aku lakuin di hari itu. Jadi semuanya itu bener-bener ditulisin sampai ke hal-hal yang terkecil. Misalkan kayak nyuci baju, yang kayak gitu-gitu juga aku itu tulisin gitu. Terus aku sih sistemnya pakai jam. Jadi seperti halnya tadi, biar nggak numpuk di sore hari misalkan, jadi harus ngelakuin semuanya. Nah, kalau di bullet journal yang lain itu kan pakai yang tadi aku bilang, pakai kode-kode yang menunjukkan kegiatan itu tuh prioritas atau udah dilakuin atau masih setengahnya. Nah, kalau aku enggak, jadi semua hal yang aku tulisin itu aku anggap sebagai prioritas karena aku mau semua hal itu tuh yang di hari itu bisa aku checklist gitu. Caranya adalah dengan nyoret sih kalau aku. Yang udah tercapai langsung coret aja. Kenapa sistemnya kayak gitu? Soalnya misalkan kalau yang di bullet journal yang lain kan misalkan targetnya adalah bikin 1 cerpen misalkan ya. Kalau pakai kode-kode itu tuh kan kita bisa pakai kode yang baru setengahnya tercapai. Kalau aku enggak, jadi setengahnya itu tuh aku ganti dengan aku nulisin misalkan nyari ide cerpen gitu aja. Jadi di hari itu tuh emang wajib beres D-nya doang, tapi kan belum fix 1 cerpennya gitu, belum final. Jadi besoknya bisa kita lanjutin lagi. Jadi nggak ada kode-kode sih, aku nyoret-nyoret aja. Sebenarnya mungkin ini lebih ke kayak planner biasa ya, cuman kalau planner kan nggak ada yang daftar goals 1 tahun kayak gini. Jadi, dan ini kan bisa kita sesuaikan. Kalau planner biasanya emang kita udah buku yang planner untuk 1 tahun, jadi mereka udah kasih daftarnya kan di bukunya langsung. Kalau ini kita bikin sendiri, jadi sebenarnya ini juga lebih fleksibel sih. Ini tuh benar-benar bisa diubah banget sesuai dengan kebutuhan kalian. Jujur dengan bikin jurnal kayak gini sebenarnya ngebantu banget karena hidup itu jadi kayak terarah gitu. Dan buat aku pribadi emang jadi lebih produktif kalau misalkan dibikin plan kayak gini. Terus ini kan berkesinambungan banget dari mulai yang 1 tahun, per bulannya dan per hari yang harus kita lakukan itu apa. Jadinya goals kita itu ternyata pelan-pelan tercapai kalau kita ngelakuinnya itu emang benar-benar dilakuin gitu di hari itu. Intinya menurut aku yang namanya planner itu tuh tergantung dengan kepribadian kita masing-masing. Soalnya banyak juga kan yang kalau kita lihat di Instagram itu lucu-lucu banget ya, tapi mereka itu bikinnya pasti effort banget gitu. Jadi harus gambar-gambar. Kita tuh suka ngelihatnya, dan kalau misalkan kita mau niruin bisa aja, tapi jangan sampai hal kayak gitu tuh jadi ngeribetin kita sendiri dan akhirnya jadi nggak bikin plan gitu. Padahal menurut aku membantu sih dengan bikin planner kayak gini. Oke, gitu aja. Jadi intinya bullet journal yang aku bikin super simple, dari mulai yang mau dilakuin per tahun, bulan ini targetnya apa, dan untuk mencapai target di bulan itu apa yang harus kita lakukan di setiap harinya, kayak gitu sih. Oke, kayak gitu aja untuk video aku kali ini. Dan aku juga sebenarnya penasaran kira-kira apakah kalian tipe orang yang suka bikin planner juga atau enggak. Kalau misalkan kalian bikin, coba share juga planner kayak apa yang paling efektif untuk kalian. Nah, kayak gitu aja untuk video aku kali ini, dan sampai ketemu di kolom komentar dan juga di video-video aku yang lain. Dah.